Nah Kak Gita, apa yang membuat kakak akhirnya memilih profesi sebagai notaris? Iya, jadi itu by perjalanan waktu ya, melihat pada akhirnya memilih profesi ini, saya melihat seperti ini. Notaris ini kan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta-akta. Oke, akta-akta ini apa saja? Akta-akta ini tentunya adalah untuk menyelesaikan kepentingan para pihak nih, gitu. Nah, saya berpikir artinya ketika kita, tapi semua pekerjaan ya, tidak hanya notaris ya, itu punya nilai kebermanfaatan. Tapi saya melihat ketika saya menjalani profesi ini, itu artinya Allah akan mungkin memberikan peluang lebih banyak untuk saya bisa berkontribusi untuk banyak orang. Gitu. Oke Kak Gita, nah kan di profesi notaris ini kan nggak mudah nih Kak. Mm-mm. Jadi tantangan terbesar apa yang pernah kakak hadapin selama kakak jadi notaris? Oh banyak, kalau dibilang tantangan terbesar itu banyak sekali sih sebenarnya, karena memang dinamika hukum kenotariatan ini kan dinamis ya, perubahan peraturan segala macam. Intinya jika orang luar berpikir bahwa notaris itu hanya sifatnya penandatanganan akta, itu salah sekali. Karena apa? Sebenarnya pekerjaan notaris jauh sebelum penandatanganan akta itu sudah dilakukan. Misalnya nih, melakukan verifikasi berkas, melakukan pencocokan data dan lain-lain. Nah, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana nih kita sebagai seorang praktisi hukum itu kan bisa menjaga kepentingan para pihak dan tetap netral ketika di mana ada para pihak itu yang berhadapan di hadapan kita itu punya kepentingannya masing-masing. Bisa nggak kita tetap netral, memberikan konsultasi hukum yang memang melindungi kepentingan semuanya, bukan salah satunya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, menurut Kak Gita, apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa yang ingin mengikuti jejak kakak untuk menjadi notaris? Oke, yang perlu dipersiapkan adalah satu, persiapan diri, itu yang paling penting. Persiapan diri ini apa aja? Kemauan belajar yang pertama. Jadi yang namanya notaris itu mungkin dari S1, S2 sampai dengan menjadi profesi sekarang itu kan butuh waktu panjang ya. Ada yang 7 tahun, ada 8 tahun, bahkan 9 tahun. Nah, kemauan ini penting sekali. Kemauan untuk terus belajar. Dan yang kedua adalah kemauan untuk terus bisa terus mengasah skill. Kayak tadi kan ada skill komunikasi, ada skill membangun jaringan. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika nanti kita berada di dalam suatu dunia profesi atau pekerjaan, yang paling penting itu kadang-kadang nggak hanya cukup pintar, tapi bagaimana kita bisa bekerja dalam tim, bisa beradaptasi, dan memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang terjadi di tempat kita berada. Itu sih, Bella. Berarti persiapan diri itu yang paling utama. Iya, persiapan diri yang paling utama. Makanya saya senang sekali nih jika ada adik-adik magang yang datang ke kantor ya, untuk belajar, mengasah skill lagi gitu. Karena apa? Saya melihat ada kemauan nih di diri mereka untuk terus upgrade diri gitu. Itu sih, Bella. Oke Kak, jadi ini udah selesai di sesi kedua. Terima kasih banyak Kak Gita. Oke. Pada sesi berikutnya kita akan membahas realita profesi sebagai notaris. Oke.